Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar pada mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Untuk anggota kami ada Vidya Ananda, Rizky Puji Lestari, dan Jasmine Faradila Edisanto. Baik, untuk yang pertama mengenai pengertian standar kompetensi lulusan akan dijelaskan oleh Saudari Rizky. Pembahasan yang pertama yaitu tentang standar kompetensi lulusan di MTS dan MA. Standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari suatu mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, standar kompetensi lulusan diartikan sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal yang sama ditegaskan dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Secara garis besar, standar kompetensi lulusan dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentu kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran serta mencakup aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun kurikulum tentu harus memperhatikan dulu analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu. Hasil analisis tersebut pada gilirannya menghasilkan standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua yaitu tentang kompetensi lulusan satuan pendidikan MTS MA. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Kedua, berilmu, cakap, kritis, dan inovatif. Ketiga, sehat, mandiri, dan percaya diri. Keempat, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Jadi, ketentuan tersebut itu menjadi acuan dalam merumuskan kompetensi lulusan satuan pendidikan mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Kualifikasi kemampuan Madrasah Sanawiyah. Di dimensi sikap, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan, pergaulan, dan keberadaannya. Kemudian di dimensi pengetahuan, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian yang ketiga, di dimensi keterampilan, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Kemudian kualifikasi kemampuan di Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Kejuruan di dimensi sikap, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian di dimensi pengetahuan,
Kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Kemudian di dimensi keterampilan, kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Kemudian untuk materi kompetensi inti akan dijelaskan oleh teman kami, Jasmine Paradila Erisanto. Oke, yang selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang diperoleh melalui pembelajaran yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran aktif. Kompetensi inti ini merupakan istilah yang dipakai dalam kurikulum 2013 yang kedudukannya sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum yang terdahulu, yakni KTSP. Kompetensi inti ini menjadikan kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan menjadi saling berkaitan satu sama lain, menjalin berhubungan guna mencapai hasil yang diinginkan. Kompetensi inti ini merupakan istilah yang digunakan dalam kurikulum 2013 yang merupakan perubahan dari standar kompetensi sebagai istilah yang dipakai dalam KTSP. Tim Kementerian dan Kebudayaan dalam kurikulum 2013 mengemukakan pengertian kompetensi inti adalah terjemah atau operasional standar kompetensi lulus SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Dalam setiap kompetensi inti yang dipelajari oleh peserta didik memiliki gambaran yang memuat semua aspek pengetahuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik seperti aspek kognitif dalam bentuk pemahaman terhadap informasi yang diterima, afektif dalam bentuk sikap yang bertujuan agar peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap sikap yang lebih baik, dan aspek psikomotor yang terarah kepada keterampilan agar peserta didik mampu menyalurkan berbagai kreativitas untuk menciptakan suatu hal yang baru. Kompetensi inti ini harus dimiliki semua peserta didik guna mencapai sebuah tujuan yang ditentukan, menjadikan peserta didik dalam menampilkan dirinya sebagai siswa untuk suatu mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki siswa, pemahaman materi sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran yang diikuti. Dalam kompetensi inti ini dirancang 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Melalui kompetensi inti ini, berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda-beda dapat dijaga, di mana guru harus mampu membentuk kepribadian siswa, yang kedua mampu bersosialisasi dengan sangat baik, dan yang ketiga memiliki keterampilan yang kelak akan sangat berguna bagi perkembangannya di dunia kerja. Rumusan kompetensi inti ini sebagai berikut ya. Yang pertama, kompetensi inti untuk kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua inti sikap sosial, yang ketiga inti pengetahuan, dan yang keempat inti keterampilan. Keempat kompetensi itu menjadikan acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Setiap jenjang pendidikan memiliki 4 kompetensi inti sesuai dengan paparan peraturan pemerintah. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di MTS pada mata pelajaran fikih. Kelas 7 semester ganjil. Yang pertama yaitu kompetensi intinya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi dalam secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangan teori. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. 1.1 meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis. 1.2 menghayati ketentuan sholat 5 waktu. 1.3 meyakini ketentuan sholat berjamaah. 1.4 menghayati makna adzan dan iqamah. 1.5 meyakini manfaat zikir dan doa. 2.1 menghayati kaifiyah bersuci dari hadas dan najis. Yang 2.2 menghayati hikmah sholat 5 waktu. 2.3 menghayati nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah. 2.4 menghayati makna adzan dan iqamah. 2 dan 2.5 menghayati hikmah berzikir dan doa setelah sholat. 3.1 memahami najis dan tata cara bersuci. 3.2 menganalisis hadas dan kaifiyah mensucikan. 3.3 memahami waktu-waktu sholat 5 waktu. 3.4 memahami ketentuan sujud syahwi. 3.5 memahami ketentuan adzan dan iqamah. 3.6 menganalisis ketentuan sholat berjamaah. 3.7 memahami tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat. 4.1 mendemonstrasikan tata cara bersuci. 4.2 mempraktikkan azan dan iqamah. 4.3 mempraktikkan sholat 5 waktu. 4.4 memperagakan sujud syahwi. 4.5 mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. 4.6 mendemonstrasikan zikir setelah sholat. 4.7 menghafalkan doa setelah sholat. Lanjut, kelas 7 semester genap, kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai, menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, dalam ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandangan atau teori. Sekarang kita masuk pada kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 1.1 meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat. 1.2 menerima ketentuan sholat jamaah atau qashar. 1.3 meyakini kewajiban sholat dalam berbagai keadaan. 1.4 menghayati hikmah dari sholat sunnah. 2.1 menghayati nilai-nilai positif dalam sholat Jumat. 2.2 menghayati nilai-nilai positif dalam sholat jamaah dan qashar. 2.3 menghayati nilai-nilai positif dalam melaksanakan sholat wajib dan berbagai keadaan. 2.4 menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan sholat sunnah. 3.1 memahami ketentuan sholat Jumat. 3.2 menganalisis ketentuan khutbah Jumat. 3.3 memahami ketentuan sholat jamaah dan qashar. 3.4 memahami kaifah sholat ketika sakit. 3.5 menganalisis kaifat sholat di atas kendaraan. 3.6 memahami ketentuan sholat sunnah muakkad. 3.7 menganalisis sholat sunnah ghairu muakkad. 4.1 mempraktikkan sholat Jumat. 4.2 mendemonstrasikan khutbah Jumat. 4.3 mempraktikkan sholat jamak dan qashar. 4.4 memperagakan sholat dalam keadaan sakit. 4.5 mempraktikkan sholat di atas kendaraan. 4.6 mempraktikkan sholat sunnah muakkad. Dan terakhir 4.7 mempraktikkan sholat sunnah ghairu muakkad. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vidya Ananda. Baik, saya akan melanjutkan
ke jenjang madrasah aliyah kelas 10 semester ganjil, di mana ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, yang di dalamnya terdapat 5 kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. Yang kedua, meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, meyakini keberadaan konsep zakat dalam menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang keempat, menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji. Yang kelima, menghayati hikmah perintah kurban dan akikoh. Kompetensi inti yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui zakat. Yang keempat, memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat. Yang kelima, membiasakan sikap kerjasama dan tolong-menolong melalui praktek pelaksanaan haji. Yang keenam, memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Yang ketujuh, membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan akikoh. Untuk kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah memahami konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Yang ketiga, menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. Yang keempat, mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat. Yang kelima, menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta hikmahnya. Yang keenam, menelaah undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Yang ketujuh, menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikoh serta hikmahnya. Untuk kompetensi inti yang keempat, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan, di mana kompetensi dasarnya yang pertama adalah menyajikan konsep fikih Islam. Yang kedua, memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat. Yang keempat, menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji. Yang keenam, mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai perundang-undangan tentang haji. Yang ketujuh, mendemonstrasikan pelaksanaan kurban dan akikoh sesuai syariat. Itu tadi keempat kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik. Untuk kelas 10 semester genap ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, di mana di dalamnya terdapat kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini kebenaran syariat Islam tentang kepemilikan. Yang kedua, menghayati perintah Allah tentang kewajiban mengeluarkan harta benda kepada mustahik. Yang ketiga, meyakini perintah Allah tentang wakalah dan sulhu. Yang keempat, meyakini perintah Allah tentang doman dan kafalah. Yang kelima, meyakini adanya larangan praktek ribawi. Untuk kompetensi inti yang kedua, meyakini dan mengamalkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, di mana kompetensi dasarnya yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab melalui materi kepemilikan, yang kedua, membiasakan bekerja sama dalam perekonomian Islam, yang ketiga, membiasakan sikap peduli melalui materi wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang keempat, menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi wakalah dan sulhu. Yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap sesama melalui materi doman dan kafalah. Yang keenam, menolak segala praktek ribawi. Untuk kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, di mana ada 6 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami aturan Islam tentang kepemilikan. Yang kedua, menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang keempat, memahami ketentuan Islam tentang wakalah dan sulhu. Yang kelima, memahami ketentuan Islam tentang domam dan kafalah. Yang keenam, menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi. Untuk kompetensi inti yang keempat, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan, di mana ada 6 kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad. Yang kedua, mempraktikkan cara jual beli, khiyar, musokah, muzaroah, muqabaroh, syirkah, murabahah, mudorobah, dan salam. Yang ketiga, mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang keempat, mempraktikkan cara wakalah dan sulhu. Selanjutnya ada analisis keterkaitan SKL, KI, dan KD pada mata pelajaran fikih tingkat MTS dan MA. Untuk SKL, KI, dan KD mata pelajaran fikih tingkat MTS ada 3 aspek. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, standar kompetensi lulusannya, siswa harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk kompetensi intinya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasar, yakni meyakini ketentuan bersuci dari hadis dan najis. Untuk materinya, menjaga keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa membaca buku tentang pengertian bersuci. Untuk teknik dan bentuk instrumen penilaiannya, untuk tekniknya non-tes, sedangkan untuk instrumen penilaiannya itu diambil dari pengamatan. Untuk yang selanjutnya adalah aspek pengetahuan, di mana SKL-nya memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Untuk kompetensi intinya,
memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya, memahami najis dan tata cara mensucikan. Materinya sama seperti yang tadi pada aspek sikap. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan siswa? Siswa mengikuti pembelajaran secara diskusi maupun observasi dan melaksanakan latihan maupun tugas. Untuk tekniknya itu berupa tes, tulisan, terus bentuk instrumennya berupa pilihan ganda dan uraian. Untuk aspek keterampilan, SKL-nya yang harus dicapai oleh peserta didik yakni memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenisnya. Untuk kompetensi intinya, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak dan dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengurang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasarnya, mendemonstrasikan tata cara bersuci. Untuk materinya sama seperti pada aspek sikap. Untuk selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh siswa? Siswa membiasakan hidup suci dan mempraktekkan tata cara bersuci di kehidupan sehari-hari. Untuk tekniknya itu non-tes dan bentuk instrumen penilaiannya itu juga sama seperti sikap, yaitu pengamatan. Untuk SKL, KI, dan KD pada mata pelajaran fikih tingkat MA sama seperti tingkat MTS, ada 3 aspek yang harus dicapai. Yang pertama dalam aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Untuk aspek sikap, standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh siswa adalah yakni memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk kompetensi intinya, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasar, meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. Untuk materinya, fikih dan perkembangannya. Aktivitas yang dilakukan siswa? Siswa membaca buku tentang pengertian dari konsep fikih dalam Islam. Teknik dan bentuk instrumen penilaiannya. Untuk tekniknya, non-tes, instrumen penilaiannya dalam bentuk pengamatan. Untuk aspek pengetahuan, SKL-nya yakni memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Untuk kompetensi intinya, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi dasarnya, memahami konsep fikih dalam Islam. Untuk materinya sama seperti aspek sikap. Lalu, apa yang dilakukan oleh siswa? Siswa mengikuti pembelajaran secara diskusi maupun observasi dan melaksanakan latihan maupun tugas. Untuk tekniknya itu menggunakan tes tulisan dan bentuk instrumennya itu pilihan ganda dan uraian. Yang terakhir untuk aspek keterampilan, SKL-nya standar kompetensi lulusan siswa yakni memiliki kemampuan pikir dan tindak
yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Untuk kompetensi intinya, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan abstrak. Dalam abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang yang sama atau teori. Untuk kompetensi dasarnya menyajikan konsep fikih Islam. Untuk materinya sama seperti pada aspek sikap. Untuk aktivitas yang dilakukan, siswa membiasakan hidup dengan berpegang pada konsep fikih di kehidupan sehari-hari. Untuk teknik itu non-tes, terus bentuk instrumen penilaiannya itu pengamatan.